A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. La ilaha illallahul halimul karim, la ilaha illallahul aliyyul azim, la ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil karim, la ilaha illallahul halimul karim, subhanallah, tabarakallahu rabbul arsyil azim, walhamdulillahi rabbil alamin. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilman wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya rabba Musa wa Harun wa ya rabba Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma razuqna al-fahma wal hikmata wal aqala bi rahmatika ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika nabiyyina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang menghantarkan kita pada kesempatan kali ini dan kita berada di bulan yang sangat mulia. Hari ini Jumat pertama di bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menggolongkan kita kepada hamba-hambanya yang mencintai kekasihnya, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam beberapa pemahaman dikatakan bahwasanya siapapun yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan mendapatkan manfaat yang luar biasa dalam hidup ini, sepanjang hidup ini. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus menjaganya. Jadi orang-orang yang mencintai Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan penjagaan. Ya, penjagaan tentu yang paling tinggi adalah penjagaan keimanan kita. Sehingga ketika akhir kehidupan, insya Allah Allah akan memberikan husnul khotimah kepada kita. Karena siapapun yang meniru sekecil apapun perbuatan Rasulullah, hujah yang disampaikan kepada kita tetap akan mendapatkan manfaat. Sampai-sampai kita bilang yang paling tinggi, orang kafir pun ketika dia kafir tapi dia memiliki sifat baik, maka sifat baiknya akan dibalas Allah di dunia. Contoh seperti misalnya sifat dermawannya. Sifat dermawannya orang kafir itu dibalas Allah dengan menambah rezekinya di dunia, tapi tidak mendapat surga di akhirat. Tetapi ketika di akhir hidupnya dia bersyahadat, maka seluruh dermawan sebelum dia masuk ke dalam Islam, maka itu diganjar oleh Allah ajrun, semuanya menjadi pahala kebaikan yang mendapatkan kemuliaan di surganya Allah. Apalagi seorang yang mukmin, gitu ya. Nah, itu penjagaan Allah. Orang yang mencintai Rasulullah, maka dia akan diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjagaan apa? Keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pengampunan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun ya yang mencintai seluruh gerak-gerik kehidupan Rasulullah, apa yang Allah suka maka dia suka, apa yang Rasulullah suka maka dia suka, apa yang dia benci Nabi maka dia membenci, maka akan diberikan jaminan keampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana keampunan? Jika dia ada salah dan dosanya, maka Allah akan memaafkannya. Dan inilah yang selalu kita doakan dalam hidup kita, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, berilah akhir kehidupan yang baik. Ini kita ngaji-ngaji ini kita minta sama Allah, berilah ya Allah serpihan kami setiap Jumat datang ke balai ini menjadi sebab ya Allah, kalau ada dosa-dosa kami hapuskanlah ya Allah akhir kehidupan yang baik. Dan kita sadar bahwa dosa kita banyak, sadar kita kesalahan kita banyak. Nah, tetapi ada ikhtiar di kita bahwa
kita terus ya melihat sifat-sifat Nabi, kemudian melihat bagaimana perjuangan Rasulullah dalam dakwahnya. Kita berusaha, ya Allah sampaikanlah kepada sifat Rasulullah. Nah, kita bermohon kepada Allah, itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian berikutnya yang paling kita butuhkan, Allah Subhanahu wa taala akan menuntun kita. Jadi sahabat sekalian, orang-orang yang mencintai Rasulullah, dia akan dituntun oleh Allah. Dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa kita di malam Jumat sunnah ya, kita membaca surah Al-Kahfi, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya kan? Jadi kita mohon kepada Allah, ya Allah berikanlah rahmat-Mu kepadaku, dan jika aku menghadapi satu persoalan, keadaan, bimbinglah aku ya Allah. Rasyada itu dibimbing oleh Allah, dituntun oleh Allah untuk tidak melakukan kemaksiatan, kejahilan, ya kan, kebodohan. Dimohonkan kita mendapat bimbingan ke Allah, maka kita kembali kepada Allah, kepada jalannya yang benar, jalan yang lurus, solusi yang benar, solusi yang disyariatkan di dalam Islam. Sampai seperti itu kita bermohon kepada Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Bimbing aku ya Allah ketika dalam kebodohanku, dalam kejahilanku, dalam kelalaianku. Jangan ya Allah Engkau lupakan aku, bimbinglah aku ya Allah. Nah, jadi ada 3 manfaat besar ya ketika kita mencintai Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu kita sekarang berada di 5 Rabiul Awal. Tentunya puncaknya adalah 12 Rabiul Awal. Dan kita berharap bahwa di bulan Rabiul Awal ini kita memperbanyak terus, memperbaiki, merefresh kembali sejauh mana rasa cinta kita, pengorbanan kita untuk agama ini yang telah diberikan suri tauladan yang mulia oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan melihat nanti, kita akan pelajari apa yang menyebabkan kita bisa bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ada tuntunannya. Bagaimana dalam kehidupan dunia ini, apa amalan yang kita lakukan agar kita bisa mencintai Rasulullah, yang cinta kepada Rasulullah itu menjadi sebab kita bisa bersama Rasulullah dalam surga. Dan itu diberikan tuntunannya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang sangat mulia di dalam Al-Qur'anul Karim. Makanya di bulan Rabiul Awal kita melihat bahwa Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Rasulullah. Bulan Rabiul Awal adalah bulan wafatnya Rasulullah. Bulan Rabiul Awal adalah bulan hijrahnya Rasulullah. Jadi seluruhnya itu bulan Rabiul Awal. Makanya kita lihat Rabiul Awal ini bukan bulan biasa. Bulan bagaimana kita merefresh kembali cinta kita kepada Nabi. Seberapa kita ingat kepada Rasulullah, seberapa kita ingat untuk mengorbankan jiwa, raga, tenaga, pikiran untuk agama ini. Itu Rabiul Awal. Makanya orang-orang tua kita lihat kalau sudah bulan Rabiul Awal bersungguh-sungguh ya. Kalau ada misalnya ayamnya udah ditangkap, kemudian dikasih umpan yang bagus. Nanti pas 12 Rabiul Awal dia potong, itu dia sedekahkan atas nama Rasulullah, supaya nanti di yaumil kiamah, supaya ketika dia menghidangkan makanan, dapatlah aku hidangan surga ya Allah, sebab cintaku kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah perlu nggak makan itu lagi? Enggak. Rasulullah sudah sempurna. Tapi itu simbol-simbol sahabat sekalian, simbol-simbol cinta kita kepada Nabi, maka ada ketaatan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Maka kita menghidangkan makanan, memberikan makanan kepada orang-orang yang kita cintai, orang-orang kita sayangi, orang-orang saleh. Maka dengan harapan, ya Allah nanti di yaumil qiyamah dapatlah aku hidangan makanan surga. Gitu kan? Bukan kita berharap teman kita membalas kita lagi, enggak. Jadi kita berharap dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah yang paling besar, dan sudah kita bahas dulu bahwa yang paling besar Allah mengirimkan utusannya, nabi-nabi yang mulia, yang sebelum Rasulullah datang ada nabi-nabi sebelumnya. Ada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Musa dan seterusnya. Baru di akhir Nabi Muhammad. Tetapi kemuliaan Rasulullah itu yang paling tinggi. Makanya nanti kita tahu bahwa siapakah Muhammad? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah jelaskan dalam surah Al-Fatihah. Jadi kalau ada anak kita bertanya, siapa Muhammad? Bentar nak ya, mama buka dulu buku dulu. Enggak. Siapa Muhammad? Allah jelaskan dalam surah Al-Fatihah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad itu utusan Allah. Muhammad itu Rasul Allah. Apa itu Rasul? Rasul itu adalah yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kita melihat bahwa yang pertama sekali nanti dibangkitkan di yaumil qiyamah itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali. Dan yang pertama sekali meniti jalan sirat juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad tidak membiarkan umatnya. Maka dikatakan bahwa nanti Rasulullah bersujud lama sekali. Ya kan? Ketika ada umat-umatnya yang masih dalam neraka jahanam. Maka Allah mengatakan, wahai Rasulullah, yarfa, angkat kepalamu. Sekarang bukan tempatnya lagi untuk bersujud. Sudah selesai bersujud dulu di dunia. Tapi ya Allah, aku mohon kepadamu, selamatkanlah umatku. Ingat kawan-kawan, selamatkanlah umatku. Selamatkanlah umatku. Maka Rasulullah bersujud kembali memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika kita melihat begitu cintanya Rasulullah kepada kita, maka hari ini kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana rasa cinta itu kita wujudkan dalam iman dan dalam amal soleh. Salah satunya bagaimana kita menolong agama Allah ini, mentaati perintah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan kaji bahwa siapakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka jawaban pertama tadi, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Yang kedua, kita akan lihat bahwa dalam soal Fat ayat 28. Dalam soal Fat ayat 28, Allah menjelaskan dalam surah kemenangan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Al-Fat itu kemenangan, ya kan? Al-Fatih, ya, itu kita baca pagi hari boleh, ya kan? Sebagai mana nanti insya Allah fadilahnya Allah berikan kemenangan kita, ya, kemenangan dalam hidup di dunia dan tersambung dengan kehidupan di yaumil akhir. Dan dulu pun kita lihat bahwa ketika Umar bahwa ketika ditolak untuk tidak bisa masuk ke kota Makkah, maka turunlah ayat ini, inna fatahna laka fatham mubina, ya kan? Sesungguhnya Allah memberi kemenangan kepadamu. Kemenangan, kenapa kemenangan? Sementara kita ditolak ya Rasulullah. Kenapa kemenangan? Iya, kita ditolak. Tapi setelah itu, maka tahun ke-7, tahun ke-8, tahun ke-9, tahun ke-10 kita bebas memasuki kota Mekah dan kita meraup segitu banyak jamaah sampai dalam hitungan, kita bilang dalam hitungannya sampai mencapai jumlah kaum muslimin sampai 14.000. Jadi awalnya itu pada tahun ke-6 Hijriah ditolak, tidak bisa masuk ke kota Mekah. Maka mundur selangkah untuk maju lebih cepat untuk mendapatkan kemenangan. Akhirnya Islam itu berkembang sampailah kita ke Aceh sekarang ini. Maka syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah mengatakan dalam ayat ini, ayat 28, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah Allah. Siapa yang mengirim Rasul? Langsung Allah. Maka dialah Allah yang mengirimkan Rasulnya. Siapa Rasulnya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Bil huda. Untuk memberikan petunjuk. Jadi sahabat sekalian, Quran ini bukan sekedar untuk bacaan, tapi Quran ini sebagai petunjuk hidup, pedoman hidup. Macam mana cara kita bergaul, macam mana cara kita berbicara, macam mana cara kita menekuni agama ini, macam mana cara bersabar. Kemarin kita ada bahas ya, bagaimana cara bersabar. Fasbir, maka bersabarlah engkau atas apa yang diucapkan orang dengan fasabbih, dengan mensucikan zat Allah, bukan dengan bercerita, ya kan? Bukan dengan mengeluh, tapi bersabarlah engkau. Nah, itu ada aturannya. Maka dalam membaca Al-Quran pun kita tidak boleh cukup sekedar membaca saja, tetapi kita memahami apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dari ketika kita berguru, dan yang paling tinggi adalah dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mempelajari hadis-hadisnya. Nah, makanya kita lihat di sini, wallazi arsala rasulahu bil huda. Kami turunkan, kami kirimkan Muhammad untuk menjadi hudan, petunjuk, role model lah orang bilang sekarang, ya kan? Bagaimana cara bergaul, bagaimana cara kita tersenyum, bagaimana cara kita duduk, bagaimana cara kita bermasyarakat, bagaimana cara kita sholat. Makanya ketika seseorang bersungguh-sungguh mempelajari agama ini menunjukkan bahwa dia itu mencintai Rasulullah.
Nanti akan kita lihat apa kewajiban kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi menjadi hudan, menjadi petunjuk wa dinil haq, dan untuk dimenangkan agama ini. Jadi janji Allah, Islam itu akan dimenangkan. Makanya tolonglah agama Allah. Kalaupun engkau tidak menolong agama Allah, memang Allah akan menangkan. Tapi Allah akan memberikan pahala kepadamu. Kalau engkau tidak berkontribusi, tidak ada di dalamnya, tidak ada masalah. Ingat ketika Rasulullah lahir 571 di tahun gajah, kita katakan, maka setahun sebelumnya Raja Abraha datang, maka itu menghancurkan kota Mekah, ya kan? Menghancurkan kota Mekah. Itu umat Nabi Muhammad belum ada, tapi Allah menangkan. Abraha kalah dengan apa? Mengirimkan tentara ababil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Umatnya udah ada apa belum? Nabi ya belum lahir. Tapi ketika tentara bergajah yang disebutkan sampai 60.000 tentara bergajah datang ingin menghancurkan Ka'bah, karena Ka'bah adalah menjadi sumber pemasukan. Orang datang kan bertawaf. Maka kan ada apanya? Upeti. Ada ya upeti ya? Bayar kepada, kalau kita PAD. Ya kan Bu? Kalau pesawat mendarat ada nggak masukan ke Aceh? Ada gitu ya. Nah, jadi makanya kadang ada tolak tariknya. Ini ke Medan, ke Bandar, misalnya gitu. Nah, kalau dulu kota Mekah itu memang menjadi sumber masukan karena ada yang masuk. Maka ketika Raja Abraha tahu bahwasanya itu adalah sesuatu yang utama lah kita katakan, maka datanglah bergajah dengan gajah-gajah, apa kata? Gajah-gajah pilihan lah. Siapa yang akan melawannya? Belum ada umatnya, belum ada pembelanya. Maka Allah mengirimkan tayran ababil. Ya kan? Yang itulah kita mengetahui bahwa ternyata benar adanya neraka. Kerikilnya saja, satu kerikil itu mati gajahnya. Gajah itu sebesar kita, besar kita apa besar gajah? Iya kan? Nah, satu kerikil itu bisa membunuh gajah. Nah, Allah kirimkanlah kerikil-kerikil dari neraka. Nah, benarlah adanya neraka. Kayak gitu kan? Maka dikatakan seperti nanti daun yang dimakan ulat. Maka lenyaplah, maka selamatlah Ka'bah Baitullah. Nah, kalau belum saja ada umatnya, agama Allah ini selamat. Kalau udah ada umatnya selamat enggak? Ya seharusnya lebih selamat lagi lah. Belum saja ada kita bilang umat Nabi Muhammad agama ini dimenangkan oleh Allah, itu menunjukkan bahwa agama ini akan dimenangkan oleh Allah. Tapi siapa yang mau berkontribusi di dalamnya? Kan Bu? Siapa yang menolong dalamnya? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Itu surah Muhammad. Maka dikatakan sesungguhnya wahai orang-orang beriman, tolonglah agama Allah. Tolonglah agama Allah. Bagaimana menolong agama Allah? Dalami, pelajari, syiarkan, teguhkan. Kayak gitu kan? Dan itu nggak bisa sendiri. Tidak bisa sendiri. Harus kita rame-rame, sama-sama. Salat berjamaah bisa nggak sendiri? Fardu sendiri, ya kan? Salat berjamaah aja bisa nggak sendiri? Nggak bisa. Kayak gitu kan? Jadi bersama-sama. Maka kata Allah apa? Ketika engkau menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu. Bukan untukku kata Allah, karena aku maha kaya. Wa yusabbit aqdamakum, maka diteguhkan lutut-lutut kita ini, diteguhkan kita berdiri tegak, dan kita akan mendapatkan kemenangan. Makanya ada rasa di kalbu kita. Kalau kita menjalankan perintah, meninggalkan larangan Allah, kita terus belajar, maka ada rasa di kalbu kita, Allah pasti menolong saya. Allah zat yang maha menolong, Allah zat yang maha baik, Allah pasti melihat. Kalau dalam sholat kita katakan Sami Allahu liman hamidah, Allah maha mendengar setiap hamba yang memujinya. Itu kita maknai, bukan kita hafal. Sami Allahu liman hamidah, Allah maha mendengar siapa yang memujinya. Lalu setelah didengar mau diapain? Maka aku penuhi kebutuhanmu. Apa kebutuhan kita? Bahagia di alam dunia ini yang tersambung dengan kekal bahagia di akhirat. Tapi ada syariatnya, ada hujahnya. Ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya asbab mencintai Rasulullah itu menjadi sebab kita akan masuk ke dalam surganya Allah. Itu asbab-asbab. Ya, sebab kita mencintai Rasulullah,
menjadi sebab kita masuk ke surganya Allah. Dan kisah ini sudah sangat fenomenal lah. Ketika disampaikan oleh sahabat, ya Rasulullah, kapan kiamat terjadi? Emang apa yang kamu persiapkan kalau kiamat terjadi? Aku memang tidak banyak sholatku, tidak banyak zakat, tidak banyak ini, tidak banyak itu ya. Maka dikatakan bahwa, tapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka engkau nanti di yaumil qiyamah akan bersama dengan siapa yang engkau cintai. Jadi hati-hati kita berkawan. Kalau kita berkawan dengan orang yang tidak mau melaksanakan sholat, nanti sama dia dalam neraka. Kalau kita berkawan dengan orang yang tidak mau ke taklim, nanti sama dia juga kita. Tapi kalau kita berteman, ini asbab berteman, ini asbab kita bersama. Maka kalau kita sering duduk bersama dengan orang-orang salih, dengan guru-guru kita, maka insya Allah juga nanti bersama. Maka dikatakan bahwa ketika nanti di yaumil akhir, ada orang-orang yang bertetangga dengan para anbiya, ada yang bertetangga dengan guru-gurunya, ada yang bertetangga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada yang bertetangga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah menarik sahabat sekalian, kalau kita lihat adalah kisah Sauban. Tadi saya ketika jam 10 pagi setelah salat duha, saya teringat kepada Bang Iwan kita. Maka saya teringat dengan kisah Sauban. Sauban itu adalah seorang yang sangat setia kepada Rasulullah. Sangat setia kepada Rasulullah. Dan Sauban ini punya amalan, dia berkhidmat kepada Rasulullah seperti kaum Sufah. Ya, maka Sauban ini ketika datang dalam satu majelis, dia selalu yang pertama kali datang. Jadi kalau ada majelis ilmu, majelis sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya, Sauban itu yang paling pertama. Yang paling pertama datang. Dia mojok duluan, dia duduk di situ. Ya, untuk dia bisa berkhidmat. Maka ketika itu Sauban pada satu kali, ya kan, mulianya Sauban ini ketika Rasulullah sholat subuh, Rasulullah nggak ada melihat dia di pojok itu. Mana Sauban? Sampai disebutkan dalam sejarah, Rasulullah menunda sejenak sholat subuhnya. Itu mulianya Sauban, menunda sejenak sholat subuhnya. Maka ketika itu setelah sholat subuh, Rasulullah juga melihat tidak ada. Maka Rasulullah tidak melanjutkan taklimnya, lalu mengatakan kepada sahabat, mari kita ke rumah Sauban. Maka pergilah ke rumah Sauban. Dikatakan dalam sejarah ketika Rasulullah pergi ke rumah Sauban, sampai ke rumah Sauban sudah waktu duha, bukan suruh. Berarti kalau duha itu udah berapa lama? Jam 8. Oh kita bilang, kalau di Makkah sana suruh jam 6 kurang 5. Ada sekitar 35 atau 40 menit. Tapi kalau misalnya duha, dikatakan itu sudah sampai 2 jam 8 kalau kita. Maka Rasulullah ketika sampai di rumah Sauban, maka ketika itu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, apa kabarnya Sauban? Kami ingin bertemu dengan Sauban, kurang lebihnya begitu. Kata istrinya, Sauban telah tiada, baru meninggal tadi pagi ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata istrinya, aku ingin mengabarkan sesuatu kepadamu wahai Rasulullah. Bisakah engkau menjawabnya? Apa itu? Ketika Sauban akan meninggal dunia, maka dia mengatakan bahwa kenapa tidak terlalu jauh? Kenapa tidak lebih jauh lagi? Kenapa tidak lebih jauh lagi? Kenapa tidak lebih jauh lagi? Maka dikatakan, apa maksudnya Rasulullah? Maka dikatakan bahwa ketika orang meninggal dunia, sesungguhnya telah dihamparkan ajrun, pahala perbuatan dunianya. Maka ketika dia berjalan setiap hari sholat zuhur, subuh, asar, maghrib, isyanya, zuhurnya sampai ke taklimnya, maka dia datang dari tempat yang paling jauh. Maka itulah balasan yang paling setimpal untuk diberikan surganya Allah kepadanya. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita belajar dengan ilmu, siapapun di antara kita, seperti hari ini Anda dari Ajun, dari Sibreh, ternyata kejauhan itu rahmat Allah. Maka jauh itu bukan keluhan kita. Makanya ketika meninggal dunianya, ketika Sauban digambarkan tentang pahala jauhnya dia menapaki jalan untuk datang ke majelis, maka itu menjadi sebab derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengatakan, kalau ku tahu ini balasannya, dari si Ibrahim kan. Jadi dikatakan gini, jikalau ku tahu bahwasanya inilah balasannya,
Sungguh kenapa nggak lebih jauh lagi rumahku dari Masjid Nabawi itu? Tapi kalau hari ini kita bilang enak kali seperti Kak Lunya depan rumah. Kan Kak Lu depan rumah, ya kan? Di samping rumah kan enak sekali. Emang betul. Tetapi ini menjadi satu hiburan dan semangat kita. Ternyata jauhnya kita datang satu majelis itu menjadi sebab bahwa ajrun yang Allah beri lebih besar lagi. Nah, jadi sahabat sekalian, Sauban ini ketika dia pergi ke taklimnya, maka dia pun membuat baju yang 2 lapis, ada outernya, dengan harapan ketika dia mengangkat takbir supaya baju dalamnya tidak terkena debu. Kebetulan hari ini saya pakai outer juga, ya kan? Tapi maksud Sauban itu ketika dia jalan yang jauh, bisa jadi ketika berjalan maka dia bajunya kena debu. Ketika mengangkat takbir mungkin nggak bersih lagi. Tapi di tengah jalan, ketika dia memberikan outernya tadi kepada orang yang kedinginan, maka dia mengatakan ketika sebelum meninggalnya, kenapa tidak aku beri yang lebih baik? Ya kan? Kenapa aku tidak beri yang lebih baik? Kita kan kadang-kadang kalau sedekah itu juga, kalau ada 10, ada 20, aku kasih yang 10. Waktu nanti yaumul kiamah, kenapa nggak kasih yang 20? Ada uang 100, ada uang 50. Ya kan? Kita mau kasih yang mana? Nah, kayak gitu kan? Tapi ketika di akhirat nanti, kenapa nggak aku kasih yang 20? Tapi ketika di dunia, 20 ya nggak boleh lah. Makanya ada misal begini, ibu, ayo kita kumpul-kumpul yuk kurban. Terus saja, tahun depan udah tahun kemarin udah saya. Udah tahun kemarin. Tapi ketika nanti di yaumil qiyamah, ya Allah rupanya gede sekali. Maunya setiap hari kita berkurban. Setiap hari, bukan tiap tahun, setiap hari. Maka Sauban mengatakan, kenapa tidak yang lebih baru aku beri? Kenapa tidak lebih baru aku beri? Kenapa yang di luar? Kenapa enggak yang lebih dalam? Kenapa yang berdebu ku kasih? Kenapa tidak yang pakaian dalamku ku kasih? Maka kata Rasulullah, itulah sebagai ganjaran orang-orang yang memberikan sebahagian dari hartanya untuk menolong agama Allah. Karena apa? Ada orang yang kedinginan. Yang ketiga, ketika dia ada makanan, lalu dia membagi 2, ada susu dan ada roti, maka dia memberi sebahagian, lalu dia sebahagian untuknya. Maka dia mengatakan, kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak semuanya? Seperti siapa? Seperti Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kita lihat, inilah Sauban. Makanya ketika dalam hidupnya Sauban berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sedikit banyaknya begini Bu. Dia mengatakan bahwa, ya Rasulullah, aku di dunia ini selalu bersamamu. Tapi aku bukanlah Abu Bakar, bukanlah Umar, bukanlah Ali, bukanlah Utsman, ya. Seorang yang sangat ahli di bidangnya masing-masing, yang dekat dengan Rasulullah. Tapi aku ingin, aku bagaimana caranya bisa dekat denganmu ya Rasulullah. Maka ketika itu Rasulullah mengatakan, bantulah aku agar engkau bisa bersamaku dan bertetangga denganku di surga sebagaimana di dunia, dengan engkau memperbanyak sujud kepada Allah. Memperbanyak sujud kepada Allah. Nah, kalau kita lihat bahwa orang-orang yang menolong agama Allah ini, dalam hal ini adalah kisah Sauban. Bagaimana dia orang yang sangat setia kepada Rasulullah, yang berkhidmat kepada Rasulullah, waktu, tenaga, pikirannya. Padahal dia bukanlah seorang yang alim, ya kan? Bukanlah seorang yang seperti Abu Bakar, seperti Umar. Dan itu pun tidak banyak dikenal oleh manusia. Tapi yang paling dikenal adalah Khulafaur Rasyidin. Makanya dalam hidup kita banyak orang-orang yang membantu kita. Makanya saya katakan kisah Sauban ini teringat saya kepada Bang Iwan kita, yang insya Allah sudah 10 tahun berkhidmat bersama kami. Itu semua dia bereskan sendiri. Ini ambal-ambal kita ini semua dia bereskan sendiri, ya kan? Pasang ini segala macam semua dia. Sampai spidol yang paling kecil pun dia carikan. Sampai kita katakan token pun dia yang isikan. Sampai kita bilang air minum kita dia yang siapkan, piring kita dia yang cucikan, dan seterusnya. 10 tahun Ibu dia lakukan itu. Semoga dia pun menjadi Sauban yang kita bicarakan, ya, karena dia menjadi kekasih Rasulullah SAW. Dan saya tahu bahwa beliau adalah orang sangat setia. Kalau dihitung-hitung dari gaji yang kita beri, tidak ada sepantasnya uang yang kita beri hari ini. Misalnya kita ada uang 3 juta, 4 juta, tidak bisa juga kita mengerjakan semua. Tidak bisa kita mengerjakan semua ini. Bahkan ketika tidak ada pun air minum,
Kita juga tidak bisa mengambil di bawah, padahal uang kita ada di dompet, tapi air minum tuh gak ada. Nah, maka dalam Islam, kesetiaan kepada Islam itu luar biasa ganjarannya diberikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kisah Sauban ini menjadi satu penyadaran kepada kita semua bahwa sekecil apapun kontribusi kita kepada Islam itu dihitung besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nyatalah kisah Sauban. Dan dulu pernah saya ceritakan seorang ahli sufah yang begitu juga berkhidmat kepada Rasulullah, membersihkan Masjid Nabawi dan seterusnya. Dan kita berharap kita ya sebagai orang-orang yang mengambil ibrah dalam kehidupan ini, tentu untuk menjadi Abu Bakar, menjadi Umar, menjadi Utsman, menjadi Ali, itu derajatnya tinggi sekali, tinggi sekali. Tapi untuk menjadi Sauban, mengembangkan tikar, bisa nggak kita Bu? Memasakkan nasi, memberikan air minum, mematikan lampu, memberikan tempat parkir, ya kan Bu? Membawa segelas dua gelas air, bisa nggak kita? Karena tidak ada kewajiban, tidak ada kewajiban. Ternyata dalam Islam rupanya kisah itu diangkat oleh Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan bahwa orang-orang telah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa yusabbit aqdamakum, maka dia akan diteguhkan jiwa-jiwanya. Dan ketika kita bicarakan ini pun kita berharap bahwa di hari Jumat yang mulia ini, di majlis yang mulia ini, ya Bang Iwan kita almarhum yang telah berpulang ke rahmatullah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya alam barzah yang lapang karena begitu ikhlasnya menolong agama Allah ini. Tapi dia tidak nampak di permukaan. Dulu ketika bulan Ramadan, saya ingat di sini kita sudah siap. Ustadz pagi, siang, sore, bahkan sholat malam, qiyamul lail, ini udah siap semuanya. Saya bilang sama Ibu Faizah, Ibu tahu nggak? Ketika meja ini ada seperti ini semuanya ada yang diangkat dulu, ada yang dilap dulu, ada yang didatangkan. Ketika hari ini ada ambal-ambal yang terbentang, ada yang membentangkan. Siapakah dia? Dialah yang di belakang layar. Itu loh Bang Iwan Triyono. Tapi di halayak ini kan apa? Baru kita terasa ketika dia telah tiada. Ya, ketika dia telah tiada. Nah, ternyata dalam Islam juga ada contoh-contoh seperti itu. Maka dikatakan seseorang yang berkhidmat kepada agama ini, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala ajur yang sangat besar. Sampai kisah Sauban itu Rasulullah mengunjungi langsung ke tempat itu. Untuk apa? Untuk memberikan kabar bahwa semua kita bisa bertetangga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya apa kewajiban kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Litu'minu billah wa rasulih, dalam mengimani Allah, mengimani Rasulnya. Bagaimana mengimani? Mencontoh sifat-sifatnya. Maka dikatakan di dalam ayat yang kita baca tadi bahwa liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hudan petunjuk kepada orang-orang yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan yang baik, suri tauladan yang mulia. Wa kafa billahi syahida, dan Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi terhadap apa yang kita lakukan ini. Yang menjadi saksi terhadap apa yang kita lakukan. Makanya apa yang menjadi tolak ukur yang paling utama mencintai Rasulullah? Dalam soal Fat kita mundur ke belakang, kalau tadi ayat 29, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an pada ayat ke-7, kita bisa lihat pada ayat ke-8 dan ayat ke-9. Kita bahas dulu pada ayat ke-8. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Apa dikatakan? Sesungguhnya kami mengirimkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada engkau untuk apa? Syahidan, menjadi saksi. Jadi sahabat sekalian, nanti di yaumil akhir dari alam barzah menuju padang mahsyar, Rasulullah menjadi saksi. Siapa di antara kita umatnya yang banyak sekali mengikuti uswah tauladannya? Yang mengikuti teladan Rasulullah. Maka dikatakan nanti ketika Rasulullah bangkit menuju padang mahsyar, Rasulullah membawa bendera alhamdulillah. Itu menunjukkan Rasulullah dengan penuh kesyukuran membawa bendera alhamdulillah.
Maka ketika Rasulullah membawa bendera alhamdulillah, tentunya khulafaur rasyidin, para sahabat dan seterusnya sudah berada belakang Rasulullah. Dan siapa yang seterusnya? Kitalah umatnya. Makanya ketika kita bahas ini, ya Allah kafa billahi syahida, semoga Engkau menjadi saksi ya Allah, kami mencintai Nabi-Mu yang mulia. Walaupun kami memiliki akhlak yang buruk, ya kan, memiliki sifat-sifat yang kurang baik, tapi kami mencintai Rasul kami. Dan bukti kami mencintai Rasul kami adalah kami mengikuti sunnah-sunnahnya. Salah satunya yang tertinggi lagi adalah kami datang dari negeri yang jauh untuk bertemu dengan makam Rasulullah SAW. Maka jadikanlah saksi ketika kami mengunjungi berziarah ke makam Rasulullah, menjadi sebab ya Allah nanti di yaumil qiyamah, panggillah kami dalam barisan Rasulullah SAW. Jadi ada bendera alhamdulillah. Maka bendera alhamdulillah itulah kesyukuran Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita tahu, ketika Nabiullah yang mulia membawa bendera alhamdulillah, maka umatnya berada di belakangnya. Maka yang perlu kita tanya hari ini, siapa yang disebut umat Nabi Muhammad? Yang disebut dengan umat Nabi Muhammad adalah mereka yang tidak berhenti belajar dari lembah ke lembah. Nggak pernah berhenti belajar. Jadi belajar nggak pakai khatam, nggak pakai selesai. Kapan? Ya kan? Jadi dari waktu ke waktu terus belajar. Apa belajar yang paling utama? Yang paling utama adalah fa'lam annahu la ilaha illallah. Engkau mengilmui, memahami tentang makna kalimat tauhid. Dan tentunya makna kalimat tauhid semuanya termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim. Iqra'ul Qur'an fa innahu yaumal qiyamati, maka ya'ti yaumal qiyamah, maka dikatakan syafi'an li ashabihi. Maka hendaklah engkau membaca Al-Quran, mendalaminya, memahaminya, sehingga kita bisa teruskan kepada generasi-generasi kita, tidak terputus. Untuk apa? Agar nanti di yaumil qiyamah dia menjadi saksi datang kepadamu untuk menjadi penolong, menjadi syafaat, menjadi syafaat untuk kita. Seharusnya masuk dalam neraka jahanam, tapi karena ada kalam-kalam Allah dalam ruh kita ini, tidak jadi masuk neraka. Tak sanggup neraka jahanam membakar orang yang ada kalam ilahi, kalam-kalam yang benar, yang dia paham dalam kehidupan dunia. Yang kemudian adalah mereka-mereka yang suka berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita lihat bahwa di ayat ini dikatakan bahwa syahidan menjadi saksi. Jadi dari lembah ke lembah, dari waktu ke waktu, terus tanpa berhenti, terus belajar. Kalau kita terus belajar, maka pada waktunya kita akan mengajar. Untuk kita tahu, Bu, umur kita ini ada batasnya. Umur kita ada batasnya. Makanya ketika guru kita meninggal dunia, siapa yang melanjutkannya? Tentu muridnya. Kamu gitu kan? Tentu muridnya. Maka semua kita pada posisi kita belajar, dan suatu hari nanti kita mengajar. Kemudian kita semakin tua, kita pun tiada. Ketika kita tiada, maka kita ada murid-murid kita, dia melanjutkan, kita tetap mendapatkan royalti di alam barzah terhadap pengajaran yang kita berikan. Inilah cara menolong agama Allah. Jadi agama Allah ini ketika kita belajar, jikalau dulu para sahabat tidak berguru kepada Rasulullah, mungkinkah ada kita kata khulafaur rasyidin? Enggak ada. Ya kan? Ketika khulafaur rasyidin kemudian diikuti oleh seterusnya, ya para tabi'in dan seterusnya sampai orang-orang salih. Nah, kalau mereka tidak ada, kita kenal nggak sama Islam? Kita nggak kenal. Makanya seperti di Aceh, Samudra Pasai, pedagang-pedagang yang datang ketika mereka paham terhadap agama ini, mereka terdampar di Samudra Pasai. Setelah itu mereka menyampaikan kepada orang di sekitar kita, akhirnya sampailah kita pada saat ini. Dan kita sampai ini estafetnya langsung mengikuti kepada anak-anak kita. Makanya seorang ibu yang mendidik membesarkan anak kepada agama Allah, itu menjadi dia penolong agama Allah. Tapi kalau ada anak keturunan kita tidak mempelajari ilmu Allah ini, tidak mempelajari ilmu dari hadis-hadis Nabi, itu berarti kita adalah ikhtiar memutuskan agama Allah. Nah, jika engkau tidak melakukan itu, Allah akan mengganti kaum yang lain. Tapi nanti di yaumil qiyamah tidak dapat pahalanya. Makanya kita lihat, Bu, sampai Imam Syafi'i dikatakan bahwa ibunya setiap hari memasakkan air untuk menjadi air hangat Syafi'i kecil. Lalu setelah itu mengambil air wudhunya, kemudian setelah itu membawanya ke masjid. Ternyata masjidnya lumayan jauh. Siapa yang mengantarkannya? Ibunya.
Kira-kira kita ada nggak antara anak kita ke masjid salat subuh? Padahal masjid kita dekat sekali, ya kan? Akhirnya apa? Bagaimana Imam Syafi'i menjadi orang yang sangat faqih di dalam agama, ya kan? Dan sangat faqih dalam agama. Nah tentunya sampai hari ini kitab-kitabnya juga dibaca, dipelajari. Nah ini menjadi satu royalti yang paling besar kepada kedua orang tuanya. Makanya intan surullah yansurukum, ya kan? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang beriman, tolonglah agama Allah, syiarkanlah. Nah, di ayat ini katakan apa? Sesungguhnya kami kirimkan engkau wahai Muhammad untuk menjadi saksi. Makanya nanti orang-orang yang dapat syafaat di yaumil akhir, maka dia akan menjadi penolong dari Rasulullah. Rasulullah diizinkan secara leluasa menjadi syafaatul kubra, syafaat yang sangat besar yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Maka Rasulullah bisa memberi syafaat kepada umat-umatnya. Umat yang bagaimana? Yang dalam hidupnya terus belajar. Dan ketika dia berhasil belajar, maka dia mengajar. Ya kan? Jadi kok kita lihat bahwa mereka yang menjadi saksi itu adalah mereka yang terus melanjutkan agama ini. Lalu dikatakan berikanlah kabar gembira wa mubasysyira. Ada ajrun-ajrun, ada pahala-pahala di akhirat. Dan sebelum akhirat sampai di dunia pun Allah akan berikan. Apa yang paling besar yang kita lihat pahala yang Allah beri kepada orang mengimani Allah dan Rasulnya? Yang pertama yang paling kita butuh adalah ketenangan. Coba kalau kita lihat ya, hari ini masih ada saksi hidup. Kalau kita berada di kota Madinah, bagaimana rasanya? Di kota Madinah, ya kan? Orang tidak ada yang jalan begitu kencang di kota Madinah. Orang semua jalan landai. Itu menunjukkan ketenangan. Itu baru dari fisik, belum ruh-ruh kita. Nah, kemudian kota Madinah kita perkecil lagi. Mereka yang berada di Raudah. Raudah itu masih ada fisik Rasulullah. Maka dikatakan mulianya kota Madinah karena ada fisik Rasulullah SAW. Makanya kita tercelup ketenangan Rasul. Jadi di dunia ini saja, kalau kita lihat, ada enggak manusia dimanapun yang makamnya dijenguk setiap hari yang sudah 14 abad meninggalkan kita? Ada. Kalau haul itu berapa? Setahun sekali kenduri. Kalau kita yang orang biasa 7 hari. Kadang-kadang orang yang gak biasa 1 hari pun gak ada orang kunjung. Ya kan? Orang meninggal dunia. Tapi makamnya Rasulullah siang, pagi, sore 24 jam itu dikunjungi. Dan bertahun-tahun, sudah 14 abad. Dan datang bukan orang dekat, orang datang dari negeri yang paling jauh. Dan orang datang menangis-nangis padahal tidak bertemu Rasulullah. Kita bertemu gak Rasulullah? Kenapa kita bisa menangis? Itulah ruh. Makanya assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Safatullah, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamualaikum wa ala ibadillah as-salihin. Jikalau bisa kita belum sampai ke rodahnya, maka kita bermohon kepada Allah memperbanyak sujud. Maka dari sujud-sujud kita itu kita bermunajat kepada Allah. Satu hari nanti kita diizinkan juga menapaki ya kota Madinah, kota Nabi yang menjadi saksi. Jangankan kita yang datang ke kota Nabi, siapapun yang berziarah sampai ke Gunung Uhud. Karena Gunung Uhud itu adalah salah satu gunung yang sangat dicintai. Kenapa? Karena ada 70 syuhada yang gugur di medan perang pada perang Uhud. Sampai-sampai dikatakan bahwa Allah memberikan keistimewaan kepada Gunung Uhud. Siapapun yang menziarahinya, ya kan, yang datang ke sana di yaumil akhir menjadi syafaat kelak bahwa Gunung Uhud akan membelamu untuk tidak dicampakkan dalam neraka jahanam. Tapi ini butuh ilmu. Bukan kita datang ke Uhud langsung selfie, tapi kita mendoakan para syuhada Uhud. Kan Bu, ini kan butuh ilmu. Seperti kita maulid Nabi gitu juga. Kenapa kadang sebagian orang melarang maulid? Karena maulid itu lebih kepada mulut makan. Tapi pemahaman mencintai Rasulullah tidak. Contoh, ketika kita kumpulkan makanan, kumpul makanan. Waktu kumpul datang semua. Waktu sholat pergi semua. Apakah umat Nabi Muhammad? Tidak. Di sebelah umat Muhammad, dia duduk bersama, belajar bersama, rukuk bersama, makan bersama, mendoakan bersama. Dunianya dapat, akhirnya dapat. Kalau mengantar itu sebelum kita katakan asar atau sesudah asar, di mana asarnya? Mengantarkan makanan sesudah asar, asarnya di mana? Lalu makan sebelum maghrib, setelah itu pulang, maghribnya di mana?
Jadi masjid itu menjadi tempat makan, bukan tempat sholat. Apakah ini terjadi pada fenomena ini pada masyarakat kita? Ini terjadi, Bu. Tapi kita nggak perlu marah. Islam ini bukan untuk marah-marah. Dan Rasulullah sudah mencontohkan, lam faddu min haulik. Tahukah engkau bahwa kalau engkau marah, udah lari semua orang-orang kafir Quraisy. Tapi begitu lembutnya hati Rasulullah sehingga mereka mendekat. Dan Islam ini bukan untuk marah-marah, tapi Islam ini adalah agama yang penuh dengan latif, lembutnya Allah Subhanahu wa taala. Maka diberikan kabar gembira orang-orang yang berkumpul bersama, makan bersama, mendoakan bersama, apalagi atas nama Allah dan Rasulnya. Mereka itu semua tersibuklah kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan. Makanya nggak heran Ibu, para indatu kita, nenek moyang kita dulu ya, nenek-nenek kita itu kalau 12 Rabiul Awal berkumpul sama-sama di masjid. Setelah itu mereka sholat bersama, makan-makan bersama, dan nggak ada bilnya. Ada nggak bil? Kita habis makan-makan nasi kenduri, berapa bayar? Ada. Dan saya tengok seperti di Manasabah ini semua rumah kenduri. Maka kita kok berdoa, waduh kenyang kali. Assalamualaikum Bunda, nanti ke rumah kami ya. Bunda ke rumah gitu ya, kenyang gitu kan? Ada waktu pulang diminta berapa harga? Enggak. Mereka dengan rela. Kita bisa katakan mereka mencari nama. Nah, mereka mengeluarkan harta, tenaganya, waktunya untuk memasak, untuk makan. Untuk makan, datang makan. Datang memang untuk makan. Ya kan? Kita ingat orang tua kita kan? Sama. Di kampung-kampung semua seperti itu, memuliakan. Maka kita pun sebagai bukti kemuliaan kita datang, kita pun ibaratnya adat membawa apa Bu? Membawa 1 kilo gula. Ya kan? Membawa 1 kilo gula. Itu bukan, itu simbol ucapan terima kasih kita. Dan ini makanan-makanan yang kita berikan itu menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah. Kalau kita ikhlas memang karena Allah untuk mensyiarkan agama ini, tahu kita hari ini hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa aku mengikuti sunnah? Kalau kita lihat ya, Nabi Ibrahim, Ali bin Abi Thalib, contoh kita katakan Ali bin Abi Thalib enggak tidur dia sebelum dia membagikan makanan yang ada di rumahnya. Ali bin Abi Thalib, dia enggak tidur. Ibarat kita kalau ada makanan di kulkas kita, Ali bin Abi Thalib itu kiri kanan berjalan, siapa orang yang lewat mau kasih. Maka Ali bin Abi Thalib itu bukan seorang yang kaya raya, dia kaya ilmu, bukan kaya harta. Kira-kira kita kalau makanan kita penuh dalam kulkas, kita ngapain? Enak kali kita tidur. Besok pagi udah tinggal masak aja, ambil udang, ambil ini tinggal. Kalau kosong dalam kulkas kita pusing. Berbeda dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib kalau kulkasnya penuh, ibaratnya dia susah. Maka dia nggak tidur dulu, dia tunggu orang lewat untuk membagi. Kira-kira kita udah dapat? Udah dapat Bu gitu. Ini kan terbalik-balik dunia ini kan? Terbalik-balik ya. Nah, minimal kita senang berbagi. Makanya dikatakan bahwa ciri orang yang mabrur amalnya, mabrur, amal kita mabrur, udah tersimpah kebajikan, kita suka memberi makanan. Itu ciri Bu. Itu tag sendiri nih kalau Bu kita nih, suka memberi makanan. Jadi kalau ada 7 hari kita bilang sama kawan, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kita makan ya? Tapi jangan makan-makan aja, makan bersama, sholat bersama. Yang sering sekarang terputus, makan sama-sama, sholat masing-masing. Makan sama-sama, sholat masing-masing. Jadi kita budayakan, kita makan sama-sama, maka kita sholat bersama. Itu rahmat Allah kan, rahmat Allah kan. Sampai dikatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ketika engkau bersahabat, coba lihat, ada nggak engkau melihat mereka sujud kepada Allah? Kalau engkau mereka melihat dia sujud, jadikanlah sahabat. Kalau tidak, tidak usah. Akan merugikan dirimu di dunia, apalagi di yaumil qiyamah tidak bisa memberi syafaat untukmu. Sampai seperti itu. Nah kira-kira Bu, kalau kita sekarang ini memberi kawan sepengajian kita ini, ada nggak kita pastikan teman kita ini tinggal sholat? Saya hakul yakin semua yang datang ke pengajian ini 5 waktunya nggak tinggal lagi. Lalu itulah orang yang kita beri makan. Maka ketika dia makan di waktu asar, dia akan melaksanakan sholat maghrib. Sementara daging-daging yang kita kasih masih ada dalam tubuhmu, nutrisi itu, ya kan? Kan nggak keluar semua. Maka angka takbirnya kita dapat ngafalnya? Dapat.
Itu kita pahami. Maka berilah makan orang bertakwa. Oh berarti saja orang tak salat, itu lain bab lagi. Itu lain babnya lagi, ya kan? Nah, jadi kalau kita katakan keutamaan makan bersama orang saleh, itu keutamaan dalam Islam. Makanya banyak orang meminta guru makan bersama guru, meminta teman-teman yang saleh makan bersama-sama. Nah, itu rahmat Allah, itu karunia dari Allah. Jadi mentraktir, ditraktir bahasa sekarang itu adalah bahasa bernasnya iman, tapi dilandaskan karena lillahi ta'ala, bukan karena untuk mengharapkan yang lain. Dan ini perlu kita syiarkan, terutama apa? Terutama di hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wujud kita atas nama Muhammad, cinta kita atas nama Rasulullah, bukan yang lain. Maka akan ada kalau kita lihat orang-orang tua kita memilih menu-menu yang sangat maksimal, memilih menu-menu yang sangat bagus. Kenapa? Atas nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah salah? Tidak. Tapi ingat, itu kita lakukan agar kita nanti mendapat hidangan di surganya Allah. Begitu kan, Bu? Bukan karena mengharapkan pujian dari manusia. Nah, dikatakan wa nazira, maka ada peringatan bagi orang yang tidak mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ciri khas orang kafir dulu, ciri khas orang kafir dulu ya. Apa? Ciri khas orang kafir dulu adalah menghalangi seluruh perbuatan baik Rasulullah. Makanya hati-hati sahabat sekalian, apabila ada perbuatan baik yang kita terhalang darinya, itu kecil-kecilnya adalah menunjukkan kekufuran. Atau yang paling kecil di bawah lagi, futur. Jadi kalau ada kita tidak ikut dalam kebaikan, misalnya ada kebaikan, nggak ada kita di dalamnya, auzubillah min dzalik, ya kan? Maka dikatakan ketika Rasulullah berhijrah, mereka tidak mau berhijrah. Ketika Rasulullah mau melaksanakan tawaf, mereka menghalangi Rasulullah bertawaf, disuruh balik lagi, ya kan? Maka tahun besoknya baru boleh balik lagi. Rasulullah sabar, ya kan? Akhirnya Allah memberikan kemenangan. Itulah ciri orang kafir. Orang kafir itu menghalangi apapun, semua perbuatan-perbuatan baik. Maka kebalikannya ciri orang mukmin, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Dia tolong menolong, saling membantu, ya kan, sangat membantu, dan mereka tidak mengharapkan pujian dan ucapan terima kasih. Seperti yang saya katakan tadi, seperti Bang Iwan Triyono tadi. Nggak tahu nggak kita suruh. Saya kalau di rumah itu dengan beliau nggak ada suruh-suruh itu. Bang Iwan nanti ini ya, nggak ada itu. Itu dia kerjakan sendiri. Dikerjakan sendiri, tidak ada nanti ini ya, habis siang ini, sore ini, malam ini, nggak ada. Makanya saya katakan yang paling gede pahalanya Bang Iwan apa? Bang Iwan yang menyiapkan semuanya. Kami tinggal pegang mic aja gitu. Yang hidupkan dia gitu. Nanti kalau nggak hidup, Bang Iwan tolong naik bentar ke atas, ya kan Bu? Kita pun nggak tahu yang mana cara hidupkannya. Sekarang udah pandai saya. Udah saya hidupkan sendiri. Dulu nggak tahu saya cara hidupkannya macam mana. Ya kan Bu? Nah ini, jadi kok mau kita katakan bahwa peringatan yang Allah beri kepada kita bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran-ganjaran pahala yang luar biasa kepada orang yang menolong agama ini. Nah kita sambung sedikit lagi bahwa Allah mengatakan apa? Bagaimana kewajiban kita kepada Rasulullah? Litu'minu billahi wa rasulih wa tu'azziruh. Iman Allah kepada Rasulullah itulah bersujud tadi yang dikatakan kepada sahabat. Maka perbanyaklah sujudmu agar engkau bisa bertetangga denganku nanti dalam surganya Allah, wahai sahabat. Memperbanyak sujud, tentunya memperbanyak sujud itu adalah memperbanyak sholat sunnah, sholat nafilah. Ibu kita terasa nih, kalau kita sujud benar, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, maha suci engkau ya Allah. Tadi di satu pengajian ada seorang sahabat bertanya, ya Rasul, ya wahai Ustazah, kalau dalam sujud saya banyak berdoa, ya kan? Kemudian setelah sholat saya tidak berdoa lagi, apakah boleh? Saya katakan, dalam sujud itu kita disuruh mensucikan Allah. Sujud, maha suci Allah, subhanallah, maha suci Allah. Jadi kita dalam sujud jangan lupa dulu, substansi dasar sujud itu adalah mensucikan Allah. Jangan kalau sujud langsung berdoa. Asal sujud minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah, gitu kan? Tapi ingat, sujud itu subhana, maha suci engkau ya Allah, yang memberi semua keadaan ini kepadaku.
Maha suci Engkau ya Allah yang telah memberikan umur kepadaku. Maha suci Engkau ya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Maha suci Engkau yang mengirimkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kami sebagai petunjuk kehidupan untuk menyelamatkan kami. Jadi sujud itu lebih kepada memuji Allah. Jangan sibuk minta-minta terus. Walaupun hukumnya memang berdoa di waktu sujud, tapi substansi sujud apa? Sujud itu taat. Ya kan Bu? Sujud itu taat kepada Allah. Coba rasakan kalau ibu bersujud, apa yang terjadi? Maha suci Engkau ya Allah. Kan gitu kan? Seperti ketika diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar As-Siddiq, apa dikatakan? Ya Rasulullah, nasihatilah aku. Bagaimana caranya ketika aku bersujud kepada Allah agar aku diampuni oleh Allah? Katakanlah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik innaka antal ghafurur rahim. Ada dia minta? Ada minta anaknya agar menikah dengan Rasulullah? Ada? Enggak ada. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya, jadi ada substansi sujud. Pertama, mensucikan zat Allah. Yang kedua, memohon ampun. Ya Allah, aku adalah hamba yang telah melakukan kezaliman yang sangat besar. Maka ampunilah aku ya Allah. Jika Engkau tidak mengampuni, kepada siapa aku memohon ampun? Engkau adalah zat yang maha pengampun. Ampunilah semua dosa dan salahku ya Allah. Itulah yang dikatakan Rasulullah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, dengan kezaliman yang sangat banyak. Kalau kita menirukan boleh nggak? Boleh. Makanya ketika kita bertawaf juga nggak sibuk minta-minta dulu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Makanya kalau kita misalnya habis sholat ibu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kan sunnahnya kan kita bilang apa? Ya Rabbi anta maulana. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. La ilaha illallah. Kan gitu kan? 33 kali. Maka apa disebutkan orang-orang yang pada sholatnya mengucapkan tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, Allah memenuhi kebutuhannya. Kira-kira kita macam mana? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Ya Allah. Kata Allah, kau sucikan dulu aku. Kau kasih, tenang aja, kau kasih. Kan gitu loh Bu. Kan? Aku kasih. Nah, andaikan engkau fakir, aku kayakan engkau. Andaikan engkau lemah, aku kuatkan engkau. Ini kalau ikut aturan. Tapi kita rasa kalau kita bilang subhanallah, belum berdoa aku lagi. Belum berdoa. Baru berdoa baru ya Allah, beri ya Allah. Kan? Mau bilang itu ya Allah. Rumah yang kayak gitu ya Allah. Ya kan? Anakku punya mantu yang soleh kayak begitu, yang kaya kayak begitu gitu. Tapi kata Allah ikutin aturan itu. Makanya dalam bahasa umumnya apa dikatakan? Siapapun yang sibuk berzikir kepada Allah, memuji Allah, Allah sibuk memenuhi kebutuhannya. Kalau kita sibuk menolong agama Allah, maka hidup kita pun akan ditolong oleh Allah. Allah maunya gitu Bu, cek gelombang. Kita ini cek diri kita ini, semana kesetiaan kita kepada Allah. Kalau dari Allah nggak usah khawatir, pasti dibalas. Orang kafir aja dibalas Allah, apalagi mukmin. Ya kan? Jadi saya katakan orang kafir itu, andaikan dia seorang dermawan, Allah kelipatannya di dunia diganti oleh Allah seluruh hartanya, tapi nggak ada surganya. Nah kalau mukmin udah dibalas di dunia, balas lagi di akhirat. Nah, jadi katakan di sini apa? Maka waktu azziru, teguhkanlah, kuatkanlah cintamu kepada agama ini. Bisa nggak kita kuat kalau sendiri? Ibarat sapu lidi. Sapu lidi itu kalau satu bisa menyapu, bisa nyapu sendiri kita. Mana bisa kita sendiri kan gitu kan? Maka kita perlu bersama-sama dikuatkan. Sampai para sahabat dulu ketika bersama Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, ketika aku mendengarkan, ya kan, seluruh kita katakan tazkirah apapun disampaikan Rasulullah, kami merasa kami begitu dekat dengan Allah. Tapi setelah kami berlalu, terasa lalai kembali. Bagaimana ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah?
tingkatkan pertemuanmu denganku. Tingkatkan pertemuanmu dengan. Makanya bagaimana cara kita meneguhkan agama ini? Perbanyak sujud di rumah lu ya. Di rumah perbanyak sujud. Terjadi malam Jumat, salat 2 rakaat istighfar, salat 2 rakaat berselawat, salat 2 rakaat kemudian kita mengkaji atau baca Quran atau berzikir, beristighfar, salat lagi, kita ambil waktu-waktu. Nanti kita merasa tenang jiwa kita, ya Allah. Lalu kalau ada keburukan kita, terasa kita, inilah keburukan saya. Ya Allah, aku aniaya sekali, ampunilah aku ya Allah. Berilah aku waktu ya Allah mengulang-ulang kebaikan ini. Berilah aku mengulang-ulang pertaubatanku ya Allah. Maka kita sudah mulai setiap hari mandi taubat, kemudian kita salat taubat ya. Di umur-umur kita yang seperti sekarang udah bisa kita ulang-ulang. Supaya apa? Menjadi sebab berjumpa Rasul. Menjadi sebab berjumpa Rasulullah. Jadi mandi taubat kita biasakan, salat taubat kita biasakan, ya kan? Kemudian hablum minannasnya, saling berbagi dengan kawan, terus kita lakukan. Tapi itu buah daripada bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini bahwa wa tu'azziru, hendaklah engkau meneguhkan jiwa-jiwa kamu. Wa tu'akhiru, hendaklah engkau membesarkan, mensyiarkan. Makanya boleh Ibu ketika nanti 12 awal, saya lihat itu jatuh di hari Jumat, kita kumpul bersama-sama di sini, makan bersama-sama, ya, kita kaji kembali bagaimana cara mencintai Rasulullah SAW. Kita anak kita lahir aja senangnya luar biasa. Padahal ketika besarnya ada nggak salahnya. Sementara Rasulullah itu adalah hamba Allah yang nggak ada khilaf salahnya, ya kan? Ya, ini kan memperjuangkan, mengingat kembali untuk dapat syafaat kelak di yaumil akhir. Wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Maka sucikanlah, ya kan? Disucikan zat Allah, disucikan semua sifat-sifat Nabi. Untuk apa? Maka sebutlah dia pagi dan sore. Jadi mengingat itu istimrar, terus mengingat untuk kepada kebaikan-kebaikan. Inilah yang membuat nanti kita istiqomah. Allahumma rzuqnal istiqomah. Rizkikanlah kepada kami keistiqomahan ya Allah. Jadi orang-orang yang istiqomah itu Bu, diteguhkan jiwa-jiwa mereka dalam menghadapi hidup. Insya Allah dia mendapatkan pertolongan. Nah, kita tahu bahwa hidup ini diberikan ujian, cobaan, dan ujian yang paling besar itulah kepada Nabiullah yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad sejak kecilnya udah nggak ada lagi orang tuanya, bahkan dalam kandungannya udah nggak ada lagi ayahnya. Kalau hari ini kita sedih nengok orang ada ayahnya, Nabi kita udah duluan merasakan itu. Rasulullah kita katakan tidak mempunyai harta sebagaimana kita mempunyai harta hari ini. Tapi Rasulullah seorang yang sangat kaya. Kenapa? Karena Rasulullah itu apabila ada harta rampasan perang, mempunyai banyak sekali yang mendapatkan bagian. Dan Rasulullah seorang pedagang asal mualanya, maka dia bisa memberi mahar yang sangat banyak kepada Khadijah. Tapi ketika dia sudah tekun untuk berdakwah, maka itu bukan lagi menjadi satu bisnis yang dia fokuskan lagi. Karena tugas utamanya sudah di dakwah. Begitu kan Bu, mensiarkan agama ini. Nah, kalau kita kaji-kaji diri kita, kira-kira hari-hari kita Bu, kita kalau misalnya masak untuk kita apa untuk umat? Kita masak di hari-hari untuk kita apa untuk umat? Iya, kita dapat gaji untuk kita apa untuk umat? Seberapa yang untuk umat? Itulah nama intan surullah yang surku. Kita kalau beli baju untuk kita apa untuk kita beri ke orang? Ada nggak untuk orang? Gitu. Itu hari itu kita refresh kembali, ya gitu kan? Itu kita kaji. Oh gitu ya saja. Jadi kita bagi semua? Enggak juga gitu. Tapi kita kaji-kaji begitu penuhnya ya, sempurnanya uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wa yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Maka orang-orang yang banyak mengingat akhirat akan mencontoh Rasul. Orang yang banyak mengingat akhirat akan mencontoh Rasulullah. Tapi kalau kita nggak ingat akhirat, kita nggak akan mencontoh Rasul. Tapi kalau kita ingat akhirat, karena Rasulullah lah yang menjadi keputusan tunggal nanti yaumil akhir, yang Allah berikan apa? Yang beri kuasa. Siapa orang yang didapat syafaat, siapa yang tidak dapat syafaat? Makanya kemarin kita udah ada PR, tapi dikerjakan apa enggak saya nggak tahu. PR-nya adalah menulis, ya kan, sifat-sifat buruk kita. Sifat-sifat buruk kita ini tulis, tapi jangan menuliskan kawan. Bu Epi saya tuliskan Bu Epi boleh? Jangan, tidak boleh.
Kita sadar sendiri islah untuk perbaikan. Oh ya, 1, 2, 3. Kalau andaikan kita tidak mendapat sifat buruk kita, berarti kita belum kenal diri kita. Ya kan Bu? Kalau sifat baik kita mudah Bu. Orang akan bilang, ya Allah baiknya, ya Allah, gitu kan? Nah, makanya ketika orang bilang kita baik, kita ya Allah, Engkau tutup aibku ya Allah, Engkau yang maha tahu bagaimana sebenarnya diriku, Engkau yang maha tahu ya Rabb. Kan gitu kan? Kayak orang bilang, wah senang kali ya, belum tahu dia. Ya, kan? Nah, seperti seorang dosen mengajar depan kelas, kata muridnya, enak kali lah jadi dosen. Ibu, beruntung kali ibu jadi dosen, kata dosennya. Belum tahu dia, kan gitu kan? Begitu. Nah, makanya kalau sifat baik kita tuh banyak yang lihat, banyak yang puji. Tapi sifat buruk kita itu nggak tahu kalau kita nggak sadari sendiri. Maka nanti ada yang ditegur, ada yang tertegur. Maka itulah kalau kita lihat bagi orang yang bersih hati, Allah Subhanahu Wa Taala akan memperbaiki keadaannya. Salah satu memperbaiki qalbunya. Jadi itu kita lihat untuk apa? Agar kita bisa memperbaiki dan mencontoh sifat Rasulullah. Karena dikatakan apa? Rasulullah 63 tahun hidupnya itu adalah manusia yang paling sempurna, sekalipun tidak pernah berdusta. Dan ketika Rasulullah hidup, kita katakan Anas bin Malik ya, Anas itu juga membantu Rasulullah. Jadi kita lihat orang-orang mulia, budak mulia ya. Anas bukan budak. Anas itu ketika masih kecilnya hidup bersama Rasulullah gak pernah perintah-perintah dia. Maka dikatakan Anas, aku tinggal 10 tahun bersama Rasulullah. Rasulullah gak pernah bilang, kerjakan ini, enggak pernah. Maka Anas mengerjakan sendiri, dan Anas itu ibunya berkhidmat, meminta kepada Rasulullah agar anaknya diizinkan untuk bersama Rasulullah, menolong semua keperluan Rasulullah. Dan akhirnya kita lihat berkah hidup Anas. Anas itu, anak cucunya lebih daripada 100 orang. Hartanya lebih daripada sepertiga kota Madinah. Itu Anas, dan hadis-hadis begitu banyak yang Anas meriwayatkan. Itu luar biasa. Itu cerdasnya seorang ibu yang menitipkan anaknya kepada seorang Nabi yang mulia Muhammad SAW. Maka kita hari ini begitu ya, mana lembaga-lembaga sekolah, mana lembaga-lembaga pendidikan yang mendekat kepada Allah dan Rasulnya, masukkan anak kita ke situ. Jika kita nanti tiada, maka kita akan mendapatkan royaltinya dalam bangsa. Tapi kalau anak satu pun nggak ada anak kita yang ke arah itu, itulah nanti orang yang paling merugi di yaumil qiyamah. Karena semua kita diberi kesempatan, waktu semua diberi kesempatan. Nah, karena nanti yang paling mulia di yaumil qiyamah adalah mereka yang faqih terhadap agama ini. Faqih terhadap agama ini. Dan doanya telah kita hafal bersama. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu anta wil. Ya Allah, faqihkanlah ya Allah diriku. Allahumma faqihni fiddin. Ya Allah, faqihkanlah diriku kepada agama ini. Macam mana kita faqih kalau kita nggak belajar? Ya kan? Macam mana kita faqih kalau kita sendiri? Mana gurunya? Maka kita belajar. Maka dikatakan satu huruf dari Al-Quran, satu huruf dari hadis itu bisa membuat cahaya. Cahaya itu menerangi kita, sehingga kita itu menjadi terang mana yang hak, mana yang batil. Nah, jika pun kita melakukan kebatilan, maka ada waktunya nanti Allah memberi waktu kepada kita untuk pertobatan. Itu karena sayang dan kasihnya Allah kepada kita. Maka kita lihat orang-orang diselamatkan oleh Allah ketika dia melakukan dosa, sebelum kematiannya dia sudah bertobat kepada Allah. Dan seluruh dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lihat ayat surah Al-Fat ini adalah surah kemenangan, dan orang-orang yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang mengikuti Rasulullah. Kita ingat kembali sejarah. Jangankan kita, Umar pun bertanya kepada Rasulullah. Umar ini, bukan kita. Umar kan kuat sekali. Ketika pada waktu itu dilarang oleh orang kaum musyrikin untuk bertawaf, ketika mereka datang dari kota Madinah pada tahun ke-6 Hijriah, maka Umar mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa kita harus kembali? Kenapa kita tidak langsung bertawaf saja?" Umpamanya begitulah ya. Bukankah ketika mereka mati, mereka itu kafir, masuk dalam neraka jahanam? Kalau kita melawan mereka, kita syahid kalau kita mati dan kita masuk dalam surganya Allah. Apa kata Rasulullah? Jawabannya, aku adalah Muhammad Rasulullah, dan Allah tidak pernah meninggalkanku. Ingat ya? Rasulullah bukan bilang begini. Maka turunlah ayat Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya
Allah akan membuka kemenangan bagi kita, kemenangan yang nyata kepada kita. Allah memberi kemenangan. Dilarang kok menang, dihadang kok menang. Itulah tingginya hikmah yang Allah beri kepada Rasulullah. Maka kita tahu bahwa dalam hidup ini tidak semua yang ingin kita capai itu kadang langsung hari itu tercapai. Jadi tanda-tanda kemenangan itu banyak, ya kan? Kalau seperti kita belajar, enggak waktu kita belajar langsung dapat, enggak, ya kan? Kita misalnya nanam padi, masa berhasil atau enggak? Tapi gagalnya kita pun kadang-kadang itu hidayah yang mau Allah beri sama kita. Kesulitan kita pun itu sebenarnya kebaikan untuk kita. Itu petunjuk dari Allah. Tapi dulu pada masa Rasulullah langsung ada jawabannya. Kalau kita kan nggak turun ayat, karena ayat sudah sempurna, begitu kan? Maka hari ini tertatih-tatihnya kita datang diterik matahari. Ini rupanya nanti di yaumil qiyamah itu yang meneduhkan kita. Rezeki-rezeki yang Allah beri kepada kita, kita sisihkan sebagian. Itulah rupanya menjadi hidangan nanti di surganya kita. Rupanya hidangan itu kita lagi, bukan untuk kawan kita. Saya pernah dulu Bu ketika banjir tahun 2000, lahir anak saya tahun 2000, banjir besar. Ingat Ibu tahun 2000, banjir besar. Ketika itu anak saya masih kecil, Intan Salsabila Aufa Al-Madni. Maka ketika itu kan ada apa namanya itu? Makanan-makanan bayi apa namanya? Makanan bayi yang udah instan-instan. Jadi saya bilang sama yang jaga anak, yang bantu jaga anak, "Dek, itu kenapa dibawa? Tinggalkan aja, Dek." Gitu kan? Habis itu saya pikir lagi, oh bawa aja lah, mana tahu nanti ada anak-anak orang yang lapar. Mana tahu nanti ada anak orang lapar karena banjir. Kan nggak ada kedai buka, nggak ada toko buka. Mana tahu nanti ada anak-anak yang lapar bisa dimakan. Bawalah semuanya. Promina ya. Promina. Bawalah, ada berapa kotak bawa. Rupanya apa yang terjadi Bu? Sampai di tempat banjir kami camp itu di pasar di Kampung Ate. Rupanya yang nggak ada makanan itulah anak saya. Akhirnya yang kami bawa itulah untuk anak kami lagi. Saya lama tertekun, ya Allah. Tadi aku mau tinggalkan, tapi aku bawa supaya nanti kalau ada yang lapar, itulah makanan. Rupanya memberi makan sendiri. Nanti di yaumil qiyamah gitu juga gitu, Bu. Ya kan? Di yaumil qiyamah kita niat misalnya untuk siapa? Untuk memberi ke orang lain. Oh bukan, rupanya kebutuhan kita. Nah, makanya kita lihat dalam Islam ini banyak ibrah-ibrah yang Allah beri. Dan mudah-mudahan hadirnya kita di sini menambah ketakwaan kita kepada Allah. Hadirnya kita ke sini memberikan syafaat yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Fat ini kita baca kembali, kita gali kembali karena ini surah kemenangan. Dan kita berharap ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, waktunya tiba, kita tergolong kepada orang-orang yang menang, yaitu mendapatkan husnul khatimah. Dan salah satu sebab husnul khatimah berprasangka baik kepada Allah dan mencintai Nabiullah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya salah satunya dengan banyak berselawat kepada Rasulullah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, dan kita berharap kepada Allah Jumat mulia ini di awal bulan Rabiul Awal ini Allah Subhanahu wa taala terus mempertemukan kita di majlis ilmu dan menambah kecintaan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.